Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Ramadhani dengan NPM 2042476. Saya berasal dari kelas 4C, Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, dan rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter yang diterapkan di Indonesia mulai dari tahun 2013 atau 2014, menggantikan KTSP 2006. K13 fokus pada keseimbangan sikap, yaitu religius dan sosial, pengetahuan dan keterampilan menggunakan pendekatan ilmiah, saintifik, serta pembelajaran tematik terpadu, bertujuan menghasilkan generasi kreatif, produktif, dan inovatif. Adapun dasar pertimbangan kurikulum 2013 yaitu yang pertama ada tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Tantangan internal lainnya terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Dan selanjutnya yaitu tantangan eksternal. Yang pertama adanya tantangan perkembangan zaman, globalisasi di segala segi. Yang kedua, tuntutan kompetensi masa depan baik dari kualitas sikap maupun mental dan sosial. Dan yang ketiga, persepsi masyarakat tentang kurikulum sebelumnya yang menitik beratkan pada sisi kognitif, beban yang terlalu berat, kurang menekankan aspek afektif. Dan yang terakhir, yang keempat, berkembangnya pengetahuan dan pedagogi. Dan selanjutnya, penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. Yang kedua, dari satu arah menuju interaktif. Yang ketiga, dari isolasi menuju lingkungan jejaring. Yang keempat, dari pasif menuju aktif atau menyelidiki. Yang kelima, dari maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata. Dan yang keenam, dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis tim. Dan selanjutnya yaitu penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dari 4 aspek, yaitu menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tapi disusun pada tingkat nasional. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak dan memerlukan penguasaan teknis penyusunan yang sangat memberatkan guru. Adapun rasionalitas perkembangan kurikulum 2013, yaitu rasionalitas berarti alasan logis mengapa kurikulum tersebut dikembangkan. Kurikulum 2013 dikembangkan karena yang pertama, kurikulum sebelumnya terlalu menekankan pengetahuan. Banyak siswa hanya menghafal materi tanpa memahami dan menerapkannya. Yang kedua, kurangnya penguatan karakter. Pendidikan perlu menanamkan nilai moral dan karakter yang kuat pada siswa. Yang ketiga, pembelajaran harus lebih aktif dan kreatif. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar secara aktif. Yang keempat, menyiapkan generasi yang mampu bersaing secara global.
Kurikulum 2013 bertujuan menghasilkan siswa yang memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Kurikulum Merdeka atau Kurma adalah pendekatan pembelajaran yang fleksibel, berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Diterapkan sejak tahun 2022, kurikulum ini memberi keleluasaan bagi guru dan siswa untuk mendalami kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, sesuai minat dan bakat, guna memulihkan pembelajaran. Adapun dasar pertimbangan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dikembangkan untuk menyempurnakan kurikulum 2013 dan menjawab kebutuhan pendidikan masa sekarang. Dasar pertimbangannya antara lain yaitu yang pertama, perbedaan kemampuan dan kebutuhan siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan belajar yang berbeda, sehingga kurikulum harus lebih fleksibel. Yang kedua, pemulihan pembelajaran setelah pandemi. Banyak siswa mengalami ketinggalan belajar, sehingga dibutuhkan kurikulum yang lebih sederhana dan fokus pada kompetensi penting. Dan yang ketiga, memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah. Guru diberi ruang untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka menekankan pembentukan karakter seperti gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan beriman. Dan yang kelima, pembelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan nyata. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga belajar melalui proyek dan kegiatan nyata. Rasionalitas perkembangan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dikembangkan dengan beberapa alasan berikut. Yang pertama, kurikulum sebelumnya dianggap terlalu padat. Banyak materi sehingga siswa sulit memahami secara mendalam. Yang kedua, pembelajaran perlu lebih fleksibel. Guru membutuhkan kebebasan dalam menentukan cara mengajar yang sesuai dengan kondisi siswa. Yang ketiga, fokus pada kompetensi utama. Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada literasi, numerasi, dan karakter. Dan yang keempat, mendorong pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar melalui proyek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari agar lebih memahami materi. Yang kelima, mempersiapkan siswa memahami masa depan. Kurikulum ini bertujuan membentuk siswa yang kreatif, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Adapun kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu perubahan kurikulum di Indonesia merupakan respon dinamis terhadap perubahan zaman dan kebutuhan kualitas pendidikan. Kurikulum 2013 berfokus pada pendekatan saintifik dan struktur kurikulum yang ketat untuk membentuk kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kurikulum Merdeka berfokus pada fleksibilitas, materi esensial, dan kemerdekaan belajar, seperti berbasis fase dan berdiferensiasi, untuk mengatasi learning loss atau memfasilitasi kebutuhan siswa secara individual. Sekian penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.